Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai moderator dari kelompok 11 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Organisasi Bisnis dalam Islam. Ikutin terus ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pembuatan PowerPoint ini. Yang pertama adalah Ashima Salsabila, Diva Ersi Septi, Nafilatus Solihah, dan juga sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih organisasi bisnis dalam perspektif Islam. Menurut bahasa Yunani, organisasi berasal dari kata organon atau alat yang berarti suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas, kepemilikan hartanya, baik barang maupun jasa, termasuk profitnya. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Organisasi bisnis dalam perspektif Islam adalah keseluruhan koordinasi antar subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari aturan syariah. Dengan demikian, keberadaan organisasi dipandang sebagai sesuatu yang penting, karena dengan adanya organisasi dapat memudahkan implementasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Dan Islam menganjurkan agar umatnya melakukan kerjasama yang terorganisasi dengan baik. Maka dari itu, prinsip syirkah yang di dalamnya terdapat aktivitas musyarakah dan mudharabah menjadi prinsip dasarnya. Bentuk organisasi bisnis dalam perspektif syariah. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum syuraka'u fis thuluts, maka mereka berserikat pada sepertiga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang berserikat, selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah. Musyarakah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah musyarakah kepemilikan,
yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu adalah musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad terbagi lagi menjadi 5, yaitu syirkah al-inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Yang kedua, syirkah al-mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Yang ketiga yaitu syirkah al-a'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan itu. Yang keempat, syirkah al-wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam berbisnis. Yang terakhir, kelima, yaitu syirkah al-mudharabah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan keterampilan kerja. Rukun dari akad musyarakah terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Yang kedua, objek akad, yaitu modal atau mal, kerja atau dorobah dan keuntungan atau rib. Sedangkan yang terakhir yaitu ijab dan qabul atau disebut juga dengan sigoh. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi organisasi bisnis dengan prinsip musyarakah dalam perbankan. Yang pertama adalah pembiayaan proyek. Musyarakah dalam hal ini biasanya diterapkan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proses tersebut. Yang kedua adalah modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Coba. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua dari Salih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat berkaitan jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun syarat-syarat mudharabah sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah yang pertama, yang terkait dengan orang-orang yang melakukan akad. Harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dan pemilik modal. Itulah sebabnya syarat-syarat orang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah. Yang kedua, orang terkait dalam modal disyaratkan. Yang pertama, bentuk uang. Yang kedua, jelas jumlahnya. Yang ketiga, tunai. Dan keempat, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Selanjutnya, yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus pas dengan bagian masing-masing, dikembalikan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah-setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah akad itu fasid atau rusak.
Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut ulama Hanifah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Rukun mudharabah. Di sini terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4, yakni yang pertama pihak yang berakad, yaitu sahibul mal atau investor, dan al-mudharib atau pengelola. Yang kedua, objek akad. Hal ini terdiri dari ra'sul mal atau kapital, al-mal atau usaha bisnis, ar-rob atau profit, dan al-waq atau masa. Yang ketiga, yakni as-sighah atau ijab qabul, dan yang keempat, nisbah keuntungan. Jenis-jenis mudharabah itu ada 2. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu antara sahibul mal dan mudharib, yang mana sahibul mal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sahibul mal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Namun, sahibul mal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai prinsip syariah Islam. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Sahibul mal menginvestasikan dananya kepada mudharib dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya adalah yang pertama, tempat dan cara berinvestasi. Yang kedua, jenis investasi. Yang ketiga, objek investasinya. Yang keempat, jangka waktu. Aplikasi dalam perbankan. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Nah, dalam penghimpunan dana, mudharabah ini diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini adalah tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa. Dan yang kedua yakni deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya, murabahah saja atau ijarah saja. Nah, pada pembiayaan, mudharabah diterapkan pada yang pertama, pembiayaan modal kerja, seperti kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua, investasi khusus, atau disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Berikut adalah daftar yang kami jadikan referensi dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.